Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Inspiratif tahun 2022. Serentak berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Marini Soraya Raupu. Saat ini mendapat amanah sebagai Kepala SMP Islam Cendekia yang ada di Desa Mopait, Kecamatan Nelayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Video kali ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik baik yang telah saya lakukan terkait kepemimpinan dalam pembelajaran berdiferensiasi di sekolah yang saya pimpin. SMP Islam Cendekia merupakan sekolah yang baru berjalan sejak tahun 2021 lalu. Sebagai sekolah baru, kami diperhadapkan kondisi dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta belum mendapatkan dana bantuan operasional sekolah. Keterbatasan sarana prasarana hingga pembiayaan tidak menyurutkan kami untuk tetap semangat berusaha mengembangkan sekolah. Pada tahun 2022 ini, kami berhasil lolos seleksi calon kepala sekolah penggerak dan ditetapkan sebagai salah satu pelaksana program sekolah penggerak angkatan 3. Program Cendekia Berdikari ini merupakan program di mana SMP Islam Cendekia menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan media digital dan kearifan lokal yang ada di sekitar. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting untuk mulai diimplementasikan karena pembelajaran berdiferensiasi ini bisa mengembangkan kompetensi peserta didik secara maksimal. Karena apa? Peserta didik ini berangkat dengan kondisi yang berbeda-beda. Minat belajar mereka berbeda, gaya belajar mereka berbeda, kesiapan belajar mereka berbeda, dan tentu saja kebutuhan, karakteristik, dan hal lain antara peserta didik yang satu dengan peserta didik lain yaitu berbeda. Sehingga tidak adil jika kita menerapkan metode yang sama terhadap mereka dalam satu kelas dan menuntut hasil yang sama terhadap mereka semua dalam satu kelas. Sebagai kepala sekolah, masalah yang saya hadapi adalah guru-guru belum mengenal dan memahami tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, serta guru-guru belum terbiasa melakukan inovasi sehingga masih bingung bagaimana menerapkan digitalisasi dan kearifan lokal dalam pembelajaran berdiferensiasi. Maka dari itu, saya mengambil beberapa langkah strategis untuk mewujudkan program Cendekia Berdikari ini. Sekarang, mari kita simak implementasi program Cendekia Berdikari di SMP Islam Cendekia, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Program ini diawali dengan penguatan pemahaman kepada guru terkait pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnosis, dan pembuatan modul ajar. Nah, tahapan kegiatan ini yang pertama, Bapak Ibu bersama dengan saya akan mengikuti penguatan tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya tahu bahwa Bapak Ibu ini masih asing dengan... Awalnya, saya sempat bingung bagaimana caranya melaksanakan kegiatan penguatan pemahaman terkait pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, dan modul ajar kepada guru-guru saya. Karena kami belum memiliki sumber dana apapun untuk melaksanakan kegiatan seperti IHT atau workshop. Bahkan alat penunjang seperti proyektor kami tidak punya. Akhirnya, saya memutuskan kegiatan ini dilaksanakan dengan metode diskusi santai di mana saya menjadi fasilitatornya.
Berbekal dari berbagai kegiatan pengembangan diri yang pernah saya ikuti selama masih menjadi guru, seperti inovasi pembelajaran, guru berprestasi, dan berbagai webinar tentang kurikulum merdeka. Saya juga sudah berdiskusi sebelumnya dengan beberapa teman saya yang merupakan guru penggerak, pengajar praktik guru penggerak, bahkan kepala sekolah penggerak pada angkatan sebelumnya. Kelompok yang sudah memiliki pemahaman yang paling tinggi. Kelompok 3. Kalau Yang paling saya Iya. kelompok 2. yang sudah bisa mengerjakan secara mandiri. Iya. Kelompok 2. Tahap kedua adalah fasilitasi pengembangan modul ajar yang bertujuan membimbing guru-guru untuk merancang proses pembelajaran berdikari ini. Jadi ini untuk asesmen. Ada berapa pakai apa? Google Form. Pakai Google Form. Oke, ada berapa pertanyaan? Untuk sekarang yang ada 1, 2, 3, baru 4, baru memulai CAP. Oke, ini pertanyaan di sini untuk gaya belajar dan minat. Kalau untuk mendeteksi kemampuan awal mereka, pakai Kemampuan awal. ya. Cuman itu CAP lihat dari DP riwayat nilai waktu kelas 6. Oke. Saya menemani rekan tim guru saya, mereka melakukan observasi di rumah adat Mokosambe yang ada di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan. Ini tidak jauh dari lokasi sekolah kami, SMP Islam Cendekia. Rencananya mereka akan melaksanakan implementasi program pembelajaran Cendekia Berdikari, yaitu berdiferensiasi, digitalisasi, dan kearifan lokal. Untuk unsur kearifan lokalnya, mereka akan mengangkat rumah adat ini dengan dipadukan dengan materi pelajaran mereka. Nah, ini guru bahasa Inggris saya. Rencananya seperti apa, Bu Guru? Insya Allah sebelumnya saya Miss Nyawati Olii, guru bahasa Inggris di SMP Islam Cendekia. Insya Allah minggu depan saya akan membawa anak-anak datang ke sini untuk kelompok yang memiliki kesulitan belajar. Mereka akan mengamati secara langsung benda apa saja yang ada di sekitarnya. Berdiferensiasi produk, di mana saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mereka membuat karya tentang perilaku mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat produk ini bisa dalam bentuk tulisan, poster, video, dan lainnya, sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Tahap ketiga adalah implementasi di kelas, di mana kepala sekolah melakukan supervisi untuk bahan evaluasi dan refleksi. Norma diartikan sebagai aturan atau Koyo Tutui adalah adat Bolaang Mongondo untuk menyelesaikan satu It's a big mirror. This is a musical instrument of Bolaang Mongondo. Berkat program Cendekia Berdikari, saya berhasil menerapkan diagnosis awal menggunakan Google Form dan menerapkan pembelajaran menggunakan pembelajaran diferensiasi. saya dibimbing secara intensif oleh kepala sekolah, mulai dari membuat rencana pembelajaran hingga media digital untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi.